adik-adik, ketemu lagi sama Kalina di ibadah online kita ya. Adik-adik masih tetap semangat kan? Kita mau dengerin cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya Kalina mau ajak adik-adik untuk angkat satu pujian, ya Yesus baik. Ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Tepuk tangan adik-adik buat Tuhan Yesus. Sebelumnya kita mau berdoa ya sebelum dengerin cerita. Lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Ajar kami untuk mendengar dan mengabdi Kalina yang akan bercerita. Demi nama Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, hari ini Kalina mau cerita tentang orang Samaria yang baik hati. Jadi pada suatu hari ada ahli Taurat samperin Tuhan Yesus. Dia nanya gini, guru, gimana caranya ya memperoleh hidup yang kekal? Terus Tuhan Yesus jawab, kan ada tertulis di hukum Taurat, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu dan akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Terus ahli Taurat ini nggak puas adik-adik, dia tetap nanya lagi sama Tuhan Yesus. Dia bilang gini, guru, sesamaku manusia siapa? Terus Tuhan Yesus jawabnya pakai cerita adik-adik. Tuhan Yesus bilang gini, ada seorang bapak yang mau melakukan perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko. Bapak ini siapin bekal adik-adik. Dia mau ngadain perjalanan, dia siapin, dia bawa uang, dia bawa perbekalan. Akhirnya dia berjalan adik-adik. Tiba saatnya dia ada di jalan yang sepi. Terus karena dia jalan sendirian, dia jalan aja, dia nggak khawatir. Tapi tiba-tiba ada perampok adik-adik. Ya, perampok ini nggak cuman ngambilin perbekalannya bapak ini, nggak cuma ngambilin uangnya, tapi dia juga pukulin adik-adik, dipukulin si bapak ini sampai luka-luka. Sampai akhirnya perampok-perampok ini ninggalin bapak ini di pinggir jalan adik-adik dengan luka-luka dan semua barang-barangnya diambil. Bapak ini teriak tolong, tapi nggak ada yang dengar karena jalan itu sepi. Nah, tiba-tiba bapak ini dengerin suara kayaknya ada yang melangkah. Ternyata ada seorang imam yang mau lewat situ adik-adik. Imam ini udah lihat bapak itu dari kejauhan. Dia bilang, ada siapa tuh di pinggir jalan luka-luka? Aduh, saya nggak bisa bantu, saya kan ada urusan, saya nggak bisa bantuin, saya nggak ada waktu. Akhirnya imam ini mutusin untuk nggak bantuin bapak itu. Dia lewat di pinggir jalan adik-adik, dia di seberang jalan, dia nggak mau lewat di depan bapak itu, dia lewat pinggir jalan. Dia pura-pura nggak lihat, dia pura-pura nggak dengar suara teriakannya bapak ini minta tolong. Akhirnya imam ini jalan dengan nggak bantuin, lewat dengan nggak ngebantuin bapak itu. Terus bapak ini sedih, dia tunggu lagi sampai akhirnya ada seorang Lewi adik-adik mau lewat. Lewi ini juga sama, dia bilang, kayaknya ada yang butuh pertolongan, tapi kan saya harus ibadah, saya harus siapin ibadah, saya nggak bisa, saya harus buru-buru cepet-cepet. Akhirnya orang Lewi ini juga memutuskan untuk nggak bantuin adik-adik. Dia jalan lewatin di seberang jalan tanpa ngedengerin, tanpa mau bantuin. Bapak yang udah kesakitan ini dilewatin aja adik-adik. Orang Lewi lewat, bapak ini bilang, kok nggak ada yang mau bantuin saya ya? Bapak ini sedih. Sampai akhirnya dari kejauhan ternyata ada seorang Samaria mau lewat di jalan itu. Orang Samaria itu lihat dari kejauhan, ada yang luka-luka di pinggir jalan. Siapa ya? Kok dia ada di pinggir jalan? Orang Samaria ini buru-buru samperin bapak ini. Dia tanya gini sama bapaknya, kenapa Pak?
bapakku luka-luka ada di pinggir jalan. Terus bapak ini cerita, iya tadi saya dirampok, saya kan mau ngadain perjalanan, tapi saya dirampok nih katanya gitu, uang saya diambil, saya dipukulin juga. Akhirnya orang Samaria itu bilang gini, nggak apa-apa ya Pak, nanti saya bantuin Bapak, saya obatin dulu luka-lukanya. Orang Samaria ini mau adik-adik bantuin Bapak ini, dia obatin luka-lukanya, dia bermurah hati, dia obatin luka-lukanya si Bapak ini adik-adik. Terus uh, uh, orang Samaria ini bilang gini, Bapak nanti kalau udah saya obatin, nanti Bapak saya anterin ke penginapan ya. Bapak kan belum pulih, Bapak harus pulihin kesehatan Bapak dulu, luka-luka Bapak dulu. Jadi Bapak nggak bisa melanjutkan perjalanan. Saya mau anterin Bapak ke penginapan. Akhirnya orang Samaria ini bawa adik-adik Bapak ini yang dirampok, dia bawa ke penginapan untuk dirawat. Sampai di penginapan, orang Samaria ini merawat bapak ini. Besok paginya orang Samaria harus melanjutkan perjalanannya. Dia bilang gini sama ibu penginapannya, yang punya pemilik penginapannya, Bu, ini teman saya, kemarin dia kerampokan, dia nggak bisa melanjutkan perjalanan, jadi saya minta tolong ya sama ibu untuk merawat teman saya ini saya titip uang buat biaya perawatannya. Nanti kalau kurang saya bakal kembali lewat sini. Besok-besok kalau saya lewat sini, saya akan mampir di penginapan ibu dan membayar lunas biaya perawatan teman saya. Akhirnya orang Samaria ini melanjutkan perjalanan dan dia ngasih biaya perawatan. Sampai di situ cerita Tuhan Yesus. Terus Tuhan Yesus bilang gini sama ahli Taurat. Dia tanya lagi sama habis cerita, Tuhan Yesus tanya sama ahli Taurat, menurut pendapat kamu siapa sesamamu manusia dari 3 orang ini? Gitu. Berarti kan orang imam, orang Lewi, sama orang Samaria. Terus ahli Taurat jawab gini, ya pasti orang yang murah hati, ya pasti orang yang berbelas kasihan, orang Samaria itu ya Tuhan. Terus guru gitu. Terus Tuhan Yesus jawab lagi, jadi sekarang kamu pergi dan lakukan itu. Sampai di situ adik-adik ceritanya. Nah di sini, di cerita ini tentang orang Samaria yang baik hati, Tuhan Yesus mau ajarin sama kita, sama Kalina, sama adik-adik untuk melakukan bagian kita itu mengasihi saudara-saudara kita, teman-teman kita. Jadi adik-adik, kalau misalnya kita punya adik atau kakak kita yang jatuh, entah itu jatuh dari sepeda atau dia habis main bola, nggak boleh diketawain, tapi justru kita harus bantuin. Nggak boleh kita sorakin jatuh, nggak boleh, tapi kita harus bantuin ya adik-adik, nggak boleh diketawain. Tuhan Yesus mau kita mengasihi saudara-saudara kita. Mulai dari mana adik-adik? Dari saudara kita di rumah ya, terus ke teman-teman kita, sama lingkungan kita sekitar. Jadi mulai hari ini Tuhan mau ajarin kita untuk mengasihi. Karina mau kasih ayat hafalan ya untuk minggu ini di Lukas 10 ayat Lukas 10 ayat 27 ya adik-adik. Yang kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi adik-adik baca lagi di Lukas 10 ayat ayat 25 sampai 37, dan ayat hafalannya Lukas 10 ayat 27. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, terima kasih untuk ceritamu, biar kami boleh menjadi seperti orang Samaria yang baik hati mengasihi saudara kami. Terima kasih Bapa, demi nama Yesus, haleluya, amin. Sampai ketemu minggu depan lagi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.